Halo sahabat Ruang Hikmah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kekuatan dalam setiap ujian, dan ketenangan di setiap langkah hidup. Kisah hari ini akan menyentuh hati dan membuka mata kita, tentang seorang wanita yang dihina, dipermalukan di depan banyak orang, dan dicap tidak pantas naik pesawat hanya karena dia terlihat sederhana. Tapi siapa sangka, 15 menit kemudian, semua berbalik. Orang-orang yang menertawakannya justru berlutut dalam penyesalan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita panjatkan doa. Semoga yang subscribe tahun ini bisa membeli rumah impian, bebas dari semua utang, dan hidup dalam keberkahan. Tulis amin di kolom komentar, jika kamu juga berharap keajaiban yang sama. Dan inilah kisahnya. Kisah tentang harga diri, kesabaran, dan pembalasan yang datang tanpa harus membenci. Pagi itu, mentari baru naik di atas langit Jakarta. Cahaya keemasan menembus tirai putih apartemen mewah di lantai 21, menari di permukaan meja makan yang rapi. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi udara. Di dapur, seorang wanita muda berdiri anggun dalam balutan kemeja putih sederhana. Dialah Zahra, perempuan yang sejak menikah 3 tahun lalu, hidupnya tampak seperti lukisan indah, tenang, teratur, dan sempurna di mata dunia luar. Namun, di balik keindahan itu, ada sunyi yang tak pernah diceritakan. Zahra menyiapkan sarapan dengan hati-hati, seperti biasa. Ia tahu persis bagaimana suaminya, Rangga, suka rotinya dipanggang, tidak terlalu garing, sedikit madu, dan 2 sendok gula di kopi hitamnya. Setiap gerakan Zahra lembut dan penuh perhatian, seperti seseorang yang mencintai dengan segenap jiwa. Ia tidak pernah lupa pada hal-hal kecil, karena baginya, cinta memang hidup dalam perhatian-perhatian kecil yang sering terlewat. Suara langkah berat terdengar dari arah kamar tidur. Rangga muncul dengan jas abu-abu licin dan dasi gelap. Wajahnya tampan, rambutnya disisir rapi, dan parfum mahal yang ia pakai memenuhi udara. Ia memancarkan wibawa seorang pria sukses, percaya diri, dan berpengaruh. Setiap gerakannya memancarkan aura pemimpin, seolah dunia berada di genggamannya. Zahra tersenyum kecil. "Selamat pagi, Mas. Aku sudah siapkan kopi kesukaanmu." Rangga hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia langsung duduk, membuka ponselnya, dan mulai menatap layar sambil mengaduk kopi pelan. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada sapaan hangat. Zahra sudah terbiasa. Dulu, di tahun-tahun awal pernikahan, Rangga selalu memuji masakannya. Ia sering memeluk Zahra dari belakang, memanggilnya wanita paling sabar di dunia. Tapi entah sejak kapan semua itu berhenti. Perlahan, setiap perhatian berubah menjadi rutinitas. Setiap senyum berubah menjadi formalitas. Zahra sering mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase. Bahwa semua rumah tangga pasti diuji waktu dan kesibukan. Namun jauh di dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah. Bahkan cara Rangga menatapnya kini berbeda. Bukan lagi dengan kagum, melainkan seperti seseorang yang menilai barang di etalase. Zahra mencoba menepis perasaan itu, tapi setiap kali melihat mata Rangga yang dingin, perasaannya tergores sedikit demi sedikit. Di hadapan dunia, mereka tampak bahagia. Foto-foto mereka berdua masih terpajang di ruang tamu. Pasangan ideal, sukses, dan harmonis. Namun Zahra tahu, yang dipajang di dinding hanyalah kenangan, bukan kenyataan. Dan sumber dari semua luka itu bukan hanya Rangga, melainkan juga ibunya, Ibu Winda, seorang wanita parubaya yang keras, tajam lidah, dan sangat bangga akan status sosialnya. Sejak awal, Winda tidak pernah menerima Zahra. Baginya, Zahra terlalu biasa untuk anak semata wayangnya. Berkali-kali ia mengatakan, perempuan dari keluarga sederhana tak akan bisa mengimbangi gaya hidup keluarga kita. Kalimat itu terus menggema di kepala Zahra. Namun ia tetap berusaha sabar, menunduk, dan tersenyum setiap kali dihina. Ia tidak ingin membuat Rangga terjebak di antara 2 orang yang ia cintai. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia percaya, diam adalah bentuk cinta paling dalam dari seorang istri yang ingin menjaga rumah tangganya tetap utuh. Tapi kesabaran itu perlahan menjadi penjara. Setiap kata tajam yang dilontarkan Ibu Winda meninggalkan luka kecil di hati Zahra. Mulai dari caranya menyajikan makanan, cara berpakaian, bahkan cara berbicara, semuanya salah di mata sang mertua. Kalau kamu mau jadi istri Rangga, belajarlah sedikit gaya hidup kelas atas. Jangan bikin malu keluarga. Zahra hanya menunduk. "Iya, Bu." Di balik senyumnya, air matanya sering jatuh diam-diam saat mencuci piring sendirian. Rangga, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru semakin menjauh. "Sudahlah, MA memang begitu.
Kamu jangan terlalu diambil hati, katanya ringan setiap kali Zahra mencoba bercerita. Kata-kata itu, meski terdengar lembut, justru menambah sakit di dada Zahra. Ia tidak butuh pembelaan, hanya butuh didengarkan. Namun cinta membuatnya bertahan. Ia selalu percaya bahwa semua bisa diperbaiki, bahwa Rangga hanya sedang lelah, bahwa Ibu Winda akan berubah suatu hari nanti. Keyakinan itu membuatnya kuat, tapi juga membutakannya dari kenyataan bahwa kadang, cinta saja tidak cukup. Malam-malam mereka semakin sepi. Rangga sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Zahra menunggu, menatap jam di dinding, sambil menyiapkan makan malam yang akhirnya selalu dingin. Ketika akhirnya Rangga pulang, ia hanya lewat begitu saja tanpa menatap wajah istrinya. Namun suatu pagi, hal yang tak pernah Zahra duga terjadi. Rangga mendadak lembut. Ia menyapa dengan senyum, sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ia menyodorkan secangkir kopi hangat dan berkata, "Sayang, aku punya kejutan untukmu. Aku udah pesenin tiket ke Bali buat kamu. Anggap aja hadiah ulang tahun pernikahan kita." Zahra terpaku, hatinya bergetar bahagia. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suaminya berkata, "Sayang." Ia menatap wajah Rangga dengan mata berbinar. "Kamu nggak ikut?" tanyanya. Rangga tertawa kecil. "Aku ada meeting penting. Tapi kamu pergi aja dulu. Nikmati waktumu. Kamu pantas istirahat." Zahra memeluknya erat, menahan air mata haru. Dalam pelukannya, ia merasa mungkin Tuhan akhirnya menjawab doanya. Mungkin cinta mereka bisa disembuhkan. Pagi itu, Zahra berdiri di depan cermin. Ia memakai blazer abu-abu muda dan hijab satin krem yang ia beli dengan menabung diam-diam. Riasannya sederhana, tapi matanya berbinar bahagia. Ia menatap pantulan dirinya dan tersenyum lembut. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya, "akhirnya ada hari yang indah lagi." Ia memegang 2 tiket di tangan kirinya dan ponsel di tangan kanan. Perjalanan ini mungkin hanya liburan singkat. Tapi bagi Zahra, ini adalah awal baru, awal dari harapan yang ia kira akan membawa kedamaian. Yang tidak ia tahu, bahwa tiket di tangannya bukanlah tiket menuju kebahagiaan, melainkan menuju kebenaran yang akan mengubah segalanya. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah. Angin lembut berhembus di halaman Bandara Soekarno-Hatta, membuat deretan bendera di depan terminal berkibar perlahan. Zahra turun dari taksi dengan wajah berseri, menggenggam erat 2 lembar tiket di tangan kirinya. Ia mengenakan hijab krem yang membingkai wajahnya dengan anggun, blazer abu-abu muda, dan tas kecil yang sama yang dulu diberikan Rangga di hari ulang tahun pertamanya sebagai istri. Langkahnya ringan. Sudah lama ia tidak bepergian sendiri. Ada rasa gugup, tapi juga bahagia, perasaan yang membuat hatinya berdebar, seperti remaja yang akan menjemput mimpi. Zahra menarik koper kecilnya, lalu masuk ke lobi terminal keberangkatan. Bandara ramai. Suara roda koper bergesekan di lantai mengilap, aroma kopi dari kafe dekat pintu masuk bercampur dengan wangi parfum penumpang yang lalu lalang. Di sekelilingnya, orang-orang tampak tergesa dengan wajah penuh rencana. Ada yang tertawa, ada yang memeluk keluarga, ada pula yang menatap layar keberangkatan dengan cemas. Zahra tersenyum lembut. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan ponselnya, lalu mengetik pesan singkat kepada suaminya. "Mas, aku sudah sampai bandara. Makasih ya, aku senang sekali hari ini." Tak lama kemudian, pesan itu dibaca, tapi tak ada balasan. Zahra menunggu sebentar, berpikir mungkin Rangga sedang sibuk. Ia tidak curiga sedikitpun. Baginya, cinta adalah percaya tanpa syarat. Ia lalu berjalan ke meja check-in, menyerahkan tiket dan KTP kepada petugas. Petugas itu tersenyum sopan, mengetik sesuatu di komputernya, lalu tiba-tiba alisnya mengerut. "Maaf, Ibu Zahra, tapi tiket atas nama Anda sudah dibatalkan pagi ini." Zahra terkejut. "Dibatalkan? Maksudnya bagaimana, Mbak?" Petugas itu menatap layar sebentar sebelum menjawab, "Menurut sistem, pembatalan dilakukan langsung oleh pihak pemesan." Dunia seakan berhenti berputar. Pemesan tiket itu, tentu saja Rangga. Zahra mencoba tersenyum, meski dadanya mulai terasa sesak. "Mungkin ada kesalahan. Bisa saya hubungi pihak maskapai?" Petugas itu mengangguk sopan, tapi sebelum Zahra sempat melakukan apapun, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat hatinya berdebar, "Rangga." Zahra segera menjawab, "Mas, tiketku katanya dibatalkan." "Kenapa, ya?" Namun yang terdengar di ujung sana bukan suara lembut seperti biasanya. Justru tawa kecil dan nada dingin yang membuat tubuh Zahra membeku. "Zahra, kamu pikir kamu siapa? Sok-sokan naik pesawat? Kamu itu bukan orang kaya,
jangan bergaya seolah bisa jalan sendiri. Dasar perempuan miskin. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Beberapa orang di sekitar meja check-in menoleh. Zahra terdiam. Napasnya tercekat. Rangga melanjutkan dengan suara penuh penghinaan. Kamu kira aku masih mau biayain kamu keliling? Enggak usah mimpi. Dan tolong, jangan hubungi aku lagi. Semua ini sudah selesai. Lalu sambungan telepon terputus. Zahra berdiri mematung. Suaranya tercekat di tenggorokan, matanya panas. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah ini mimpi buruk? Apakah suaminya benar-benar tega mempermalukannya di tempat umum? Dan seolah belum cukup, ponselnya kembali berdering. Kali ini nama yang muncul membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Ibu Winda. Zahra mengangkat dengan tangan gemetar. Suara di seberang langsung terdengar sinis. Oh, jadi kamu beneran ke bandara? Hahaha. Ya ampun, aku kira kamu sadar diri. Kamu itu siapa? Zahra? Nggak usah sok naik pesawat segala. Uang siapa yang kamu pakai? Hah? Orang-orang di sekitar semakin banyak memperhatikan. Zahra menunduk, menutup mulutnya dengan tangan supaya suaranya tak pecah di depan umum. Bu, tolong jangan begini, orang-orang. Biarkan orang tahu kamu siapa. Potong Winda keras. Kamu bukan siapa-siapa tanpa anakku. Coba bercermin sedikit. Pantas aja Rangga muak sama kamu. Dasar perempuan miskin. Telepon itu ditutup dengan tawa. Zahra mematung. Suara-suara di sekitarnya seperti memudar, dunia di sekelilingnya terasa jauh. Ia berdiri di tengah keramaian, tapi rasanya sepi. Kepalanya berdengung, dadanya perih, namun air matanya tidak jatuh. Entah karena ia menahannya, atau karena hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis. Petugas maskapai memandangnya dengan iba. Maaf, Bu, kalau Ibu butuh waktu, bisa duduk dulu di area tunggu sana. Zahra mengangguk pelan. Ia menarik kopernya dan berjalan menuju kursi di pojok ruangan. Ia duduk, menunduk, lalu menatap tiket yang kini tak berguna di tangannya. Tiket yang semula dianggapnya hadiah cinta, ternyata hanyalah jebakan penghinaan. Di layar ponselnya, pesan baru muncul. Jangan harap aku jemput. Pulang saja naik taksi. Aku sudah cukup malu punya istri kayak kamu. Zahra menatap tulisan itu lama. Setiap huruf seperti pisau yang menggores pelan jantungnya. Namun di tengah kesakitannya, entah dari mana datangnya kekuatan itu. Zahra menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Ya Allah, jika hari ini kau tunjukkan kehinaan, jadikan itu jalan untukku belajar tentang harga diri. Jika kau tunjukkan kebohongan, jadikan itu cahaya untukku melihat siapa yang benar-benar mencintaiku. Aku ikhlas, ya Rab, meski hatiku hancur. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi senyumnya lembut. Bukan senyum menyerah, melainkan senyum seseorang yang mulai belajar melepaskan. Di saat itu, Zahra sadar, kadang, Tuhan tidak menunda keadilan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat agar kebenaran muncul dengan cara yang paling menyakitkan bagi yang sombong. Ia merapikan tiketnya, menyeka air mata, lalu berdiri. Di sekelilingnya, dunia tetap sama. Pesawat masih berangkat, orang-orang masih tersenyum, kehidupan tetap berjalan. Namun bagi Zahra, semuanya telah berubah. Yang ia tinggalkan bukan hanya bandara, tapi juga harga diri lama yang selama ini ditindas. Ia menarik koper kecilnya, melangkah keluar dengan langkah pelan tapi tegak. Dan tanpa ia sadari, langkah itulah awal dari kebangkitannya. Hari itu, langit mendung ketika Zahra melangkah keluar dari bandara. Ia menatap ke atas, berharap setetes hujan bisa jatuh dan mencuci sisa air mata yang belum kering di pipinya. Namun langit diam, seolah ikut menahan tangis. Ia berjalan perlahan menuju halte taksi. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena koper yang ia tarik, tapi karena beban di dadanya. Baru beberapa jam lalu, ia masih percaya bahwa hari ini akan menjadi hari bahagia. Tapi dalam sekejap, semua hancur. Bukan karena kehilangan tiket, melainkan kehilangan martabat di hadapan orang yang dulu ia cintai. Zahra masuk ke dalam taksi biru yang berhenti di depannya. "Kemana, Bu?" tanya sopir ramah itu. Zahra terdiam beberapa detik. Lalu menjawab pelan, "Kemana saja, Pak, asal bukan ke rumah." Sopir itu menatapnya lewat kaca spion, mencoba tersenyum, tapi Zahra hanya menunduk. Ia menatap dua tiket yang kini terlipat di tangannya, simbol cinta yang ternyata palsu. Dalam diam, ia berdoa, agar hatinya tidak berubah menjadi pahit. Ia ingin marah, tapi lebih dari itu, ia ingin tenang. Taksi itu melaju di jalanan kota yang ramai.
Gedung-gedung tinggi berkilau di luar jendela, menampilkan kehidupan yang tak berhenti berjalan. Sementara di dalam mobil kecil itu, waktu terasa lambat. Setiap kenangan datang silih berganti. Tawa di awal pernikahan, janji manis di bawah hujan, dan kata-kata kasar yang perlahan menggantikan cinta. Zahra memejamkan mata. Ia ingin tidur, melupakan semuanya, tapi pikirannya menolak diam. Lalu, di tengah kesunyian itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia hampir mengabaikannya, tapi entah mengapa, sesuatu dalam dirinya meminta untuk menjawab. Assalamualaikum, Ibu Zahra Larasati, suara seorang pria terdengar sopan di ujung sana. Waalaikumsalam. Iya, benar. Ini siapa, ya? Saya Randy, sekretaris utama dari Adiwijaya Group. Kami sedang membutuhkan konfirmasi mendesak dari pihak ibu terkait rapat dewan hari ini. Zahra mengerutkan kening. Maaf, sepertinya Anda salah sambung. Tidak, Bu, ini benar. Nama ibu tercatat sebagai pemegang saham terbesar sekaligus CEO pengganti di struktur terbaru. Apakah ibu berkenan hadir sore ini? Zahra membeku. Kata-kata itu bergema di kepalanya. CEO pengganti? Ia berpikir ini mungkin lelucon, atau salah data. Namun pria itu melanjutkan dengan nada hormat. Sesuai surat peralihan yang ditandatangani 3 tahun lalu oleh mendiang Pak Adiwijaya, semua aset dan hak kepemilikan beralih kepada ibu sebagai ahli waris tunggal. Kini napas Zahra benar-benar tertahan. Nama Adiwijaya? Itu nama kakeknya, pria yang membesarkannya di masa kecil, sebelum meninggal dunia saat ia baru lulus kuliah. Kakek yang ia kira hanya seorang pensiunan pengusaha biasa dari Semarang. Namun ternyata, di balik kesederhanaannya, kakeknya adalah pendiri salah satu perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara. Dan kini, seluruh warisan itu jatuh ke tangannya. Tangannya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena harta yang tiba-tiba datang, tapi karena cara Tuhan menulis kisah begitu indah, dengan ironi yang sempurna. Ketika dunia mempermalukannya dengan kata, miskin. Tuhan justru mengangkatnya di saat ia paling direndahkan. Zahra menatap keluar jendela. Mobil masih melaju, tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat kata-katanya di dalam bandara, doa yang diucapkan dengan lirih. Jika kau tunjukkan kehinaan, jadikan itu jalan untukku belajar tentang harga diri. Dan ternyata, Tuhan menjawab lebih cepat dari yang ia sangka. Taksi berhenti di depan sebuah gedung tinggi di kawasan Sudirman. Zahra turun, masih setengah tak percaya. Pintu kaca besar berukir logo Adiwijaya Group berdiri megah di hadapannya. Ia melangkah masuk dengan langkah kecil, sementara penjaga keamanan langsung menunduk hormat. Selamat siang, Ibu Zahra. Silakan ke lantai 35, tim sudah menunggu, kata resepsionis ramah. Zahra hanya bisa tersenyum samar, menahan rasa gugup. Lift membawa tubuhnya naik, tapi pikirannya terbang jauh. Ia bukan lagi istri yang dipermalukan di bandara tadi pagi. Ia kini adalah pewaris sah dari kerajaan bisnis yang selama ini hanya ia dengar dari berita. Pintu lift terbuka. Beberapa pria bersetelan jas langsung berdiri menyambutnya. Selamat datang, Bu. Kami menantikan kehadiran Anda, ucap salah satu direktur dengan senyum penuh hormat. Zahra masih merasa aneh dipanggil, Ibu, dengan nada sebesar itu. Ia duduk di kursi utama ruang rapat. Kursi yang besar, nyaman, dan megah, tapi terasa dingin di awal. Di meja, terpampang dokumen tebal bertuliskan Surat Peralihan Kepemilikan Saham Adiwijaya Group. Dan di bawahnya, ada tanda tangan kakeknya, dengan catatan kecil tulisan tangan yang hampir pudar. Untuk Zahra, cucuku. Jangan pernah melawan keburukan dengan amarah. Jadilah cahaya, bahkan ketika dunia memadamkanmu. Air mata Zahra jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam surat itu erat, seolah memeluk pesan dari masa lalu. Dalam keheningan ruang rapat yang megah itu, ia berbisik lirih. Kakek, aku janji. Aku tidak akan membalas siapapun. Aku hanya akan berdiri tegak dengan cara yang terhormat. Sore mulai turun. Langit di luar jendela gedung terlihat memerah keemasan. Zahra berdiri di depan kaca besar, memandangi hamparan kota Jakarta. Dari tempat itu, ia bisa melihat bandara yang tadi pagi menjadi saksi penghinaannya. Namun kini, matanya tak lagi basah. Senyumnya lembut, senyum seseorang yang telah mengerti bahwa setiap penghinaan hanyalah pengantar menuju kemuliaan. Ponselnya bergetar. Nomor yang sama muncul, Rangga. Kali ini Zahra menatap layar itu lama, lalu meletakkannya di meja tanpa menjawab. Panggilan itu terus berdering. Sekali, 2 kali, 5 kali.
Tapi Zahra tidak mengangkat. Sambil menatap matahari yang tenggelam di balik gedung, ia berbisik. Biarlah, Mas. Hari ini bukan aku yang harus menjelaskan siapa aku. Tapi Tuhan yang akan menunjukkannya dengan caranya sendiri. Ia menutup matanya, menghela napas panjang. Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zahra merasa benar-benar bebas. Bebas dari kesedihan, dari ketakutan, dan dari bayang-bayang orang yang pernah merendahkannya. Esok hari, dunia akan tahu siapa Zahra sebenarnya. Tapi malam itu, hanya Tuhan dan langit yang tahu. Bahwa seorang perempuan yang sempat dipermalukan di depan orang banyak, sedang dipersiapkan untuk menjadi pelita di tengah kegelapan. Karena ketika manusia merendahkan, Tuhan justru meninggikan. Malam itu, rumah megah milik Rangga dan ibunya, Winda, tampak sepi. Lampu gantung di ruang tamu menyala redup, memantulkan cahaya kuning pucat di lantai marmer yang dingin. Rangga duduk di kursi empuk, memandangi layar laptop dengan wajah tegang. Beberapa berkas terbuka di hadapannya, dan di pojok layar, muncul notifikasi beruntun dari kantor. Akses ditolak. Data tidak ditemukan. Akun Anda telah dinonaktifkan oleh administrator pusat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba masuk ke sistem keuangan perusahaan, tapi hasilnya sama, ditolak. Nomor telepon rekan kerja tidak aktif, pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ibunya yang duduk di seberang, masih dengan jubah tidur sutra dan wajah yang mulai gelisah. Ada apa, Nak? Suara Winda bergetar. Server perusahaan diambil alih, MA. Semua aksesku ditutup. Diambil alih? Maksudmu oleh siapa? Kamu kan direktur utama. Rangga menggeleng pelan. Entahlah. Tiba-tiba semua sistem diganti. Bahkan email internalku diblokir. Ada memo resmi yang katanya akan ada restrukturisasi besar-besaran besok pagi. Winda berdiri spontan. Tidak mungkin. Itu perusahaanmu, Nak? Kamu yang kerja siang malam bangun nama itu. Rangga menunduk, memijit pelipis. Ia tidak punya nyali untuk mengakui bahwa sebagian besar kerja kerasnya justru dibangun di atas nama istrinya, Zahra. Tenang saja, MA. Besok aku ke kantor. Aku akan selesaikan ini. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Entah kenapa, setiap kali menutup mata, wajah Zahra muncul dalam pikirannya, bukan wajah yang menangis di bandara, tapi wajah yang tersenyum lembut seperti hari-hari pertama pernikahan mereka. Senyum yang dulu ia abaikan. Senyum yang kini membuat dadanya sesak. Keesokan paginya, suasana di lobi Adiwijaya Group berbeda dari biasanya. Puluhan karyawan berdiri rapi, wajah mereka serius, beberapa berbisik pelan. Begitu Rangga dan ibunya masuk, semua tatapan langsung tertuju pada mereka. Tapi tidak ada yang menyapa. Tidak ada sapaan, "Selamat pagi, Pak Rangga," seperti biasanya. Hanya keheningan yang terasa asing dan menusuk. Winda berbisik pada anaknya, "Kenapa mereka semua diam?" Rangga pura-pura tidak mendengar, langkahnya semakin cepat menuju lift. Namun di depan pintu lift, dua satpam berdiri tegak. "Maaf, Pak Rangga," kata salah satunya dengan sopan. "Perintah dari direksi, Anda tidak diperkenankan naik sebelum izin resmi diberikan." Rangga menatap mereka dengan tatapan tak percaya. "Apa maksudmu? Aku ini direktur utama. Siapa yang berani melarangku masuk ke kantorku sendiri?" Satpam itu menunduk sedikit. "Maaf, Pak. Instruksi datang langsung dari CEO baru." Kata-kata itu seperti palu yang memukul dadanya. "CEO baru?" Ulangnya dengan suara rendah, nyaris tak percaya. "Iya, Pak. Rapat Dewan tadi pagi menetapkan Ibu Zahra Larasati Adiwijaya sebagai pimpinan tertinggi." Winda spontan menjerit kecil. "Zahra? Maksud kalian, menantuku itu?" Satpam hanya diam, menunduk sopan. Rangga mematung. Darahnya berdesir cepat, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat dalam waktu bersamaan. Ia tidak tahu apakah harus marah, tertawa, atau menyesal. Nama itu, Zahra, kini bergema di seluruh pikirannya seperti gema yang tak mau berhenti. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan cepat keluar gedung, diikuti ibunya yang masih bergumam tak percaya. Di luar, cahaya matahari siang menyilaukan. Tapi di hati mereka, yang terasa hanyalah gelap. Di perjalanan pulang, mobil mereka terjebak macet. Winda masih berbicara keras, suaranya gemetar antara panik dan marah. "Ini semua pasti ulah Zahra. Dia dendam, Nak. Makanya dia sengaja merebut perusahaanmu." Namun Rangga hanya diam.
Tangannya memegang setir erat, matanya kosong menatap jalan. Jawab, "Nak, kamu dengar enggak? Ini semua." "Sudah, Ma," potongnya tiba-tiba. Nada suaranya keras, tapi matanya berkaca-kaca. "Cukup, Ma. Ini bukan salah siapa-siapa, ini salahku." Winda menatap anaknya tak percaya. "Kamu bicara apa?" Rangga menghela napas panjang. "Aku yang menghancurkan dia dulu, Ma. Aku yang mempermalukannya, aku yang membuatnya menangis setiap malam. Dan sekarang, Tuhan cuma sedang membalas dengan caranya sendiri." Winda terdiam. Mobil melaju pelan di tengah keramaian, tapi di dalamnya terasa begitu hening. Masing-masing terjebak dalam pikirannya sendiri, antara rasa bersalah dan penyesalan yang mulai menyesap. Sore harinya, Rangga kembali mencoba menghubungi Zahra. Nomornya masih sama, tapi tak pernah diangkat. Ia menulis pesan panjang, permintaan maaf, pengakuan, bahkan harapan untuk bicara sekali saja. Namun centang biru tak pernah muncul. Seolah Zahra sudah menghapus dirinya dari dunia yang kini ia pimpin. Sementara itu, di tempat berbeda, Zahra duduk di ruang kerjanya yang baru. Di atas meja, terletak sebuah ponsel yang terus bergetar. Nama, Rangga, berkedip di layar. Zahra menatapnya sebentar, lalu meletakkannya menghadap ke bawah. Ia tidak membenci, hanya sudah tidak ingin menjawab. "Bu Zahra," kata asistennya masuk perlahan, "tim keuangan sudah siap untuk rapat." Zahra mengangguk, lalu berdiri. Sebelum keluar, ia menatap jendela besar yang memperlihatkan langit sore Jakarta yang mulai berwarna jingga. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak meminta mereka menderita. Aku hanya ingin Engkau menunjukkan siapa yang benar, tanpa aku harus melukai siapapun." Di rumah, Winda duduk termenung di ruang tamu. Televisi menyala menampilkan berita sore, tapi pikirannya tak fokus sampai satu berita mengejutkan muncul di layar. Adiwijaya Group secara resmi menunjuk CEO baru, Ibu Zahra Larasati Adiwijaya, cucu dari pendiri perusahaan dan pemegang saham mayoritas. Pergantian ini sekaligus menandai restrukturisasi total manajemen, setelah ditemukannya sejumlah penyimpangan di masa kepemimpinan sebelumnya. Winda menjatuhkan remote. Kedua tangannya menutup mulut, tubuhnya bergetar. Rangga datang dari belakang, memandang layar dengan wajah pucat. "Lihat, Ma," katanya pelan, suaranya serak. "Itu bukan balas dendam, itu kebenaran yang akhirnya datang." Winda menatap anaknya dengan mata merah. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Nak?" Rangga tersenyum getir. "Apa lagi yang bisa kulakukan, Ma? Tuhan sudah menulis naskahnya. Sekarang giliranku belajar menerima peranku, sebagai orang yang dulu sombong, dan kini harus belajar rendah hati." Malam turun perlahan. Di dua tempat berbeda, dua jiwa yang dulu terikat kini saling diam. Zahra memandang bintang dari jendela kantornya, sementara Rangga menatap langit yang sama dari rumahnya. Bedanya, Zahra memandang dengan tenang, Rangga dengan penuh penyesalan. Dan di atas sana, mungkin Tuhan tersenyum. Karena sekali lagi, ia membuktikan bahwa keadilan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang datang dalam diam yang membuat semua orang akhirnya menunduk. Hari itu, langit Jakarta tampak teduh. Awan tipis menggantung di atas gedung-gedung tinggi, dan udara pagi membawa ketenangan yang aneh, tenang, tapi penuh ketegangan tersembunyi. Di lantai tertinggi Adiwijaya Tower, para karyawan berjalan tergesa, mempersiapkan rapat besar yang telah dijadwalkan sejak seminggu sebelumnya. Hari ini bukan rapat biasa. Hari ini adalah hari pertama CEO baru, Zahra Larasati Adiwijaya, akan memimpin rapat pleno yang dihadiri seluruh direktur lama, termasuk satu nama yang membuat semua orang menahan napas, Rangga Pratama. Zahra berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia mengenakan setelan formal berwarna gading, hijab satin lembut, dan perhiasan kecil berbentuk cincin di jari manisnya, bukan simbol cinta, tapi simbol keteguhan diri. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan ribuan cerita. Ia tahu, hari ini bukan sekadar rapat bisnis. Ini adalah ujian akhir dari kesabarannya. Asisten pribadinya, Sinta, masuk dengan hati-hati. "Bu, tim direksi sudah lengkap. Rapat bisa dimulai kapanpun." Zahra mengangguk pelan. "Terima kasih, Sinta." Ia mengambil map tebal dari meja, lalu menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang berwarna keemasan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku datang dengan dendam. Biarlah hari ini menjadi saksi bahwa keadilan bisa berjalan tanpa kebencian." Ruang rapat utama terasa hening begitu Zahra melangkah masuk. Langkahnya lembut tapi pasti,
sepatu hak tingginya beradu pelan dengan lantai marmer. Semua kepala menunduk sopan, beberapa karyawan berdiri memberi hormat. Dan di ujung meja panjang, duduk Rangga, pria yang dulu mengangkatnya, lalu menjatuhkannya tanpa ampun. Rangga menegakkan tubuh, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Ia menatap sosok di depannya yang kini begitu berbeda dari Zahra yang dulu ia hina. Perempuan itu tampak berwibawa, elegan, dan berjarak. Tak ada lagi sorot mata sedih atau lirih. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang justru membuat Rangga semakin merasa kecil. Zahra menatap sekilas ke arah Rangga, tanpa emosi. Ia duduk di kursi utama, membuka mapnya, lalu mulai berbicara. Sebelum kita memulai pembahasan teknis, saya ingin menyampaikan sesuatu, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Semua mata menatap ke arahnya. Perusahaan ini bukan milik satu orang. Ini milik semua yang bekerja dengan hati. Kita telah melewati masa sulit, tapi hari ini saya ingin kita menatap ke depan. Tidak ada lagi yang saling menjatuhkan. Tidak ada lagi yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalimat itu meluncur seperti udara segar di ruangan yang tegang. Namun di dada Rangga, kalimat itu terasa seperti pisau lembut yang menembus tanpa darah. Setelah presentasi berjalan, Zahra menutup rapat dengan kalimat singkat. Saya tahu kita semua manusia. Kita bisa salah, kita bisa jatuh. Tapi yang membedakan kita adalah keberanian untuk berubah. Ia menatap sejenak ke arah Rangga, tatapan yang singkat, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak. Terima kasih, semuanya. Ia berdiri dan keluar lebih dulu, meninggalkan keheningan panjang di ruangan itu. Setelah ruangan kosong, hanya Rangga yang masih duduk di tempatnya. Ia menatap meja rapat yang berkilau, mencoba mengatur napas yang berat. Tangannya menutupi wajah, dan tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh ke kemejanya. Zahra tidak tahu, tapi bagi Rangga, tatapan singkat tadi seperti pengampunan yang belum diucapkan. Sebuah tatapan yang tidak mengandung amarah, tapi justru mengandung pelajaran paling dalam. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang CEO. Zahra sedang berdiri di depan jendela ketika suara ketukan itu terdengar. Masuk, katanya pelan tanpa menoleh. Rangga melangkah masuk dengan langkah berat. Begitu melihat punggung Zahra, tubuhnya langsung terasa lemas. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Zahra, suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Zahra tetap menatap keluar jendela, lalu berkata tenang, saya harap tidak ada urusan pribadi di kantor, Pak Rangga. Kalau tentang pekerjaan, silakan duduk. Nada formal itu membuat dada Rangga semakin sesak. Ia menarik kursi dan duduk pelan. Zahra, aku tahu aku tak pantas bicara. Tapi izinkan aku minta maaf. Zahra menutup map di tangannya, lalu berbalik. Wajahnya tetap tenang, matanya teduh, tapi ada sedikit kilau air yang menahan emosi. Mas Rangga, katanya perlahan, dulu aku pernah menunggu kata maaf itu. Tapi sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Rangga menunduk, suaranya pecah. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku menghancurkanmu. Tapi aku bersumpah, Zahra, aku menyesal. Zahra berjalan mendekat, berhenti 2 langkah darinya. Ia menatap pria yang dulu begitu ia cintai, kini duduk dengan mata berkaca-kaca seperti anak kecil yang kehilangan arah. Mas, katanya lembut, penyesalan itu tidak bisa mengembalikan apapun. Tapi bisa jadi awal untuk memperbaiki diri. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bukan untukmu, tapi untukku sendiri. Rangga mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah. Kau masih bisa tersenyum setelah semua yang kulakukan. Zahra tersenyum lembut, senyum yang tulus dan menenangkan. Karena aku belajar dari semua itu, Mas. Tuhan tidak menyuruhku membenci, tapi memahami. Mungkin memang lewat lukamu, aku belajar tentang kekuatan. Kata-kata itu membuat Rangga tak sanggup menatap lebih lama. Ia menunduk lagi, suaranya lirih, aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Zahra menjawab dengan kalimat yang menutup semua luka masa lalu. Tidak perlu ditebus. Cukup pastikan, tidak ada lagi perempuan yang merasakan apa yang pernah aku rasakan. Keheningan turun di antara mereka. Angin lembut dari pendingin ruangan mengisi sela jeda percakapan itu, seolah ikut menghapus sisa amarah di udara. Akhirnya Zahra mengambil langkah mundur, menatap jam dinding, dan berkata pelan. Saya ada rapat lain, Mas. Silakan pulang. Jaga ibu baik-baik. Rangga berdiri perlahan, menatap sosok di depannya untuk terakhir kali. Dalam hati, ia tahu, cinta itu belum benar-benar hilang, tapi kini sudah berubah bentuk. Dari kepemilikan menjadi penghormatan, dari hasrat menjadi penyesalan yang tenang.
Sebelum keluar, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Zahra, sudah memaafkan." Zahra menjawab tanpa menoleh. "Terima kasih juga, Mas, sudah datang. Kadang Tuhan mempertemukan dua orang bukan untuk bersatu selamanya, tapi untuk saling belajar, siapa yang harus melepaskan, dan siapa yang harus memperbaiki diri." Ketika pintu tertutup, Zahra menatap langit dari balik jendela besar kantornya. Jakarta sore itu memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Ia tersenyum, kali ini bukan karena kemenangan, tapi karena kedamaian. Ia tahu, hidupnya kini benar-benar berubah. Dan dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tidak membalas dendam untukku. Engkau hanya menegakkan keadilan dengan cara yang paling indah." Senyumnya perlahan mengembang, lembut dan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika orang lain jatuh, melainkan ketika kita tetap bisa berdiri tanpa menumbuhkan kebencian. Hujan turun pelan sore itu. Butir-butirnya menari di atas kaca jendela kantor Adiwijaya Group, membentuk garis-garis lembut yang jatuh perlahan seperti air mata langit. Zahra duduk di ruangannya, memeriksa laporan tahunan, ketika Sinta, asistennya, mengetuk pelan pintu. "Bu Zahra," suaranya agak bergetar, "ada tamu yang ingin bertemu." Beliau tidak membuat janji sebelumnya. Zahra menatapnya sekilas. "Siapa?" Sinta tampak ragu. Ia menunduk sebelum menjawab. Beliau bilang, "Namanya Bu Winda." Seketika, ruangan yang hangat itu terasa membeku. Nama itu masih hidup dalam ingatan Zahra, meski ia sudah lama berusaha melupakannya. Nama yang dulu identik dengan luka, dengan kata-kata yang menusuk dan tatapan yang merendahkan. Zahra menutup map di depannya perlahan. Setelah diam sejenak, ia berkata lembut, bawa beliau ke ruang tamu lantai 35. "Aku akan ke sana." Ruang tamu itu sunyi ketika Zahra masuk. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lebih tua dari usia, garis-garis kelelahan terlukis jelas di sudut matanya. Hijab lusuh menutupi rambutnya, dan jemarinya menggenggam tas kecil dengan erat, seolah takut terlepas. Zahra berhenti sejenak di ambang pintu. Ia hampir tak mengenali sosok di depannya. Wanita itu bukan lagi Ibu Winda yang dulu angkuh dan selalu tampil dengan perhiasan mahal. Yang duduk di depannya sekarang hanyalah seorang ibu yang kelelahan, dengan mata bengkak karena terlalu lama menangis. Winda berdiri terburu-buru ketika melihat Zahra masuk. "Zahra," suaranya lirih, hampir pecah di tengah udara. Zahra tersenyum kecil, menahan debar di dadanya. "Silakan duduk, Bu." Winda menunduk, lalu duduk kembali dengan tangan bergetar. Beberapa detik hening, hanya terdengar bunyi hujan di luar jendela. Akhirnya, Winda berbicara, suaranya gemetar seperti seseorang yang menanggung berat penyesalan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Ia menunduk, jemarinya meremas ujung tasnya. "Aku malu datang ke sini. Tapi aku tidak punya tempat lain lagi untuk pergi." Zahra duduk di seberang, menatapnya dengan tenang. Ia tidak berbicara, hanya mendengarkan. Winda melanjutkan, air matanya mulai menetes. "Zahra, dulu aku salah besar. Aku buta. Aku pikir, martabat itu datang dari harta, dari nama besar. Aku pikir kamu tidak pantas untuk anakku. Aku tidak tahu kalau justru aku sendiri yang tak pantas menyebut diriku ibu." Suara itu pecah di akhir kalimat. Tangisnya pecah, bukan karena ingin dikasihani, tapi karena akhirnya ia menyadari betapa banyak hati yang sudah ia lukai. Zahra menarik napas perlahan, menatap wajah wanita yang dulu sering menghina masakannya, cara berpakaian, bahkan caranya bicara. Kini, wanita itu duduk di hadapannya dengan tubuh gemetar, seolah beban bertahun-tahun akhirnya menindih punggungnya sendiri. "Bu," Zahra akhirnya berkata lembut, "Ibu tidak perlu memohon apapun. Waktu sudah menjelaskan segalanya." Winda mengangkat wajahnya pelan. Matanya yang merah menatap Zahra penuh harap. "Kamu tidak marah padaku?" Zahra tersenyum kecil. "Kalau saya masih marah, saya tidak akan mengizinkan ibu duduk di ruangan ini." Ia berhenti sebentar, menatap keluar jendela, lalu melanjutkan. "Dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan biarkan saya dihina, kenapa saya harus diam ketika saya tahu saya tidak bersalah. Tapi sekarang saya mengerti, Tuhan ingin saya belajar, bukan tentang membalas, tapi tentang mengampuni." Winda menunduk, menahan tangis. "Kamu terlalu baik, Nak, aku tidak pantas menerima maafmu." Zahra tersenyum. "Maaf tidak diberikan karena pantas, Bu. Maaf diberikan karena hati ingin tenang." Kalimat itu membuat Winda tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia berlutut di depan Zahra,
memegang tangan mantan menantunya erat. Zahra, tolong izinkan aku menebus semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Aku dulu melihatmu sebagai bayangan yang mengganggu keluarga kami. Tapi ternyata, kamulah cahaya yang selama ini menuntun kami keluar dari kegelapan. Zahra tertegun. Ia buru-buru menarik Winda untuk kembali duduk. Bu, jangan begini. Ibu tetap orang tua saya. Saya tidak pernah menaruh dendam. Winda menatapnya sambil terisak. Rangga sakit. Nak, sejak perusahaan diambil alih, dia tidak mau makan, tidak tidur. Dia kehilangan arah. Aku takut kehilangan dia. Zahra diam. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis bersama dua perempuan itu. Dalam diamnya, Zahra merasa iba. Di balik semua luka yang pernah ia terima, masih ada sisi manusiawi yang tidak bisa ia abaikan. Ibu, katanya pelan, sampaikan pada Mas Rangga, bahwa saya sudah memaafkannya. Tapi maaf bukan berarti kembali. Saya hanya ingin kita semua tenang. Winda mengangguk sambil meneteskan air mata. Kamu memang perempuan luar biasa, Zahra. Kalau aku punya waktu untuk mengulang hidup, aku ingin jadi ibu sepertimu. Zahra tersenyum haru. Tidak ada yang terlambat, Bu. Tuhan masih memberi kita waktu. Yang penting, kita gunakan waktu itu untuk memperbaiki yang dulu kita rusak. Winda menggenggam tangannya erat. Aku bersyukur masih bisa melihatmu hari ini. Aku datang ke sini dengan hati yang hancur, tapi pulang dengan hati yang lega. Zahra berdiri, lalu membantu Winda berdiri juga. Ia memeluk wanita itu perlahan, seperti seorang anak yang memeluk ibunya. Pelukan itu sederhana, tapi syarat makna. Tidak ada kata-kata balas dendam, tidak ada rasa ingin menang. Yang tersisa hanyalah keikhlasan dua hati yang akhirnya saling mengerti. Saat mereka berpisah di depan pintu, Winda menatap Zahra sekali lagi. Terima kasih, Nak. Aku tahu Tuhan mengangkatmu tinggi bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Zahra menatapnya dengan senyum lembut. Tidak, Bu. Tuhan mengangkatku tinggi supaya aku bisa memaafkan tanpa menunduk. Winda meneteskan air mata, lalu berjalan pergi perlahan. Zahra berdiri di tempatnya, menatap punggung wanita itu menghilang di balik koridor. Hujan di luar mulai reda, dan sinar matahari kembali menembus awan, menciptakan pelangi tipis di kejauhan. Zahra menatap langit itu, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, Engkau maha membalikkan hati. Engkau jadikan luka sebagai jalan pulang, dan air mata sebagai penawar kedamaian. Senyumnya mengembang, tulus dan damai. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan yang lebih indah daripada saat kita mampu memaafkan orang yang pernah membuat kita menangis, dan melakukannya dengan hati yang ikhlas. Malam itu, langit Jakarta tampak sendu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya keemasan di permukaan aspal yang mengilap. Di antara riuh kota yang tak pernah benar-benar tidur, sebuah mobil berhenti di depan rumah sakit besar di Bilangan Sudirman. Dari mobil itu keluar Zahra, mengenakan mantel abu-abu dan hijab lembut warna gading. Langkahnya perlahan, tapi pasti. Matanya sedikit sembab, bukan karena menangis, melainkan karena ia sudah tahu kemana langkahnya akan membawanya malam itu. Seorang perawat muda menyambutnya di lobi. Selamat malam, Ibu Zahra. Ruangan pasien atas nama Pak Rangga ada di lantai 8, kamar 812. Zahra mengangguk pelan. Terima kasih. Lift yang membawanya naik terasa sunyi. Hanya suara lembut musik instrumental rumah sakit yang menemani. Setiap angka yang berubah di layar lift terasa seperti hitungan menuju masa lalu yang ingin ia akhiri dengan damai. Pintu kamar 812 terbuka perlahan. Di dalamnya, tubuh Rangga terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tulang pipinya menonjol, dan alat bantu pernapasan menutupi sebagian wajahnya. Di sampingnya duduk Winda, sang ibu, yang kini tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ketika melihat Zahra, Winda berdiri pelan. Zahra, terima kasih sudah datang, Nak. Zahra menatap lembut wanita itu, lalu mengangguk. Bagaimana keadaannya, Bu? Dokter bilang kondisinya menurun sejak 2 hari lalu. Dia menolak makan, menolak bicara. Tapi tadi sore, dia bilang, ingin bertemu kamu. Zahra terdiam. Ia menatap tubuh pria yang dulu begitu gagah dan angkuh itu, kini rapuh, seperti ranting yang hampir patah. Sebuah perasaan aneh muncul di dadanya. Bukan kasihan, bukan pula kebencian. Hanya sebuah kesadaran bahwa hidup bisa berputar begitu cepat,
dan tidak ada yang benar-benar berkuasa atas takdir selain Tuhan. Ibu istirahat saja dulu, kata Zahra lembut. Biar saya yang di sini. Winda menatapnya, air matanya menetes. Kamu terlalu baik, nak, bahkan untuk orang yang pernah menyakitimu. Zahra tersenyum kecil. Saya hanya ingin hati saya tenang, Bu. Winda akhirnya melangkah keluar dengan langkah pelan, meninggalkan Zahra dan Rangga berdua di ruangan yang sunyi itu. Zahra duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia menatap wajah Rangga yang terlelap, lalu berkata pelan. Mas, aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku datang karena ibu bilang kamu memanggilku. Suara mesin monitor berdetak pelan, seirama dengan detak jantung yang lemah. Beberapa detik kemudian, mata Rangga perlahan terbuka. Ia menatap ke arah suara itu, dan begitu melihat wajah Zahra, matanya langsung berkaca-kaca. Zahra, suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Zahra tersenyum lembut. Iya, Mas. Aku di sini. Air mata mengalir di pipinya. Rangga mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menyentuh wajah perempuan itu, tapi tubuhnya terlalu lemah. Zahra menggenggam tangannya, dingin tapi masih hangat oleh kehidupan yang tersisa. Aku minta maaf, katanya terputus-putus. Zahra menggeleng pelan. Sudah, Mas. Tidak perlu diucapkan lagi. Semua sudah berlalu. Tapi aku salah. Aku menghancurkan orang yang paling tulus mencintaiku. Tidak, Mas, Zahra membalas lembut. Kau hanya salah cara mencintai. Kadang, Tuhan memang harus memisahkan dua orang bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Rangga menatapnya, air matanya semakin deras. Aku pikir waktu itu aku menang, aku pikir dengan menghinamu, aku bisa merasa lebih berharga. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sejak kamu pergi, aku baru tahu rasanya kehilangan arah. Aku baru tahu bahwa yang paling berharga bukan harta, tapi hati yang ikhlas. Zahra tersenyum, kali ini dengan mata basah. Dan aku baru tahu, Mas, bahwa yang paling kuat bukan yang bisa membalas, tapi yang bisa memaafkan. Mereka berdua diam sejenak. Hanya suara hujan di luar jendela, dan bunyi mesin infus yang mengisi ruangan itu. Zahra menatap keluar jendela, melihat tetes air hujan yang mengalir di kaca, lalu berkata pelan. Mas, aku sudah memaafkan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu disesali. Sekarang tugasmu hanya satu, berdamai dengan dirimu sendiri. Rangga menatap Zahra lama sekali, seolah ingin mengabadikan wajah itu untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Zahra, kalau waktu bisa diulang, aku ingin memperlakukanmu seperti yang seharusnya. Aku ingin menjadi suami yang kamu doakan dulu. Zahra tersenyum, air matanya jatuh satu persatu. Tidak perlu, Mas. Aku sudah bahagia sekarang. Karena dari semua yang terjadi, aku menemukan diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, cukup diikhlaskan. Rangga menarik napas panjang, matanya perlahan terpejam lagi. Tapi sebelum sepenuhnya tertidur, ia berbisik lirih. Terima kasih, Zahra, kamu cahaya yang tak pernah padam dalam hidupku. Zahra menunduk, menggenggam tangannya lebih erat. Dan kamu, Mas, adalah pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Beberapa jam kemudian, dokter masuk dan memeriksa keadaan pasien. Zahra berdiri di sisi tempat tidur, menatap dengan tenang. Dokter menatapnya dan menggeleng pelan. Beliau sudah tenang sekarang, Bu. Zahra tidak menangis. Ia hanya menatap wajah Rangga yang kini tampak damai, seolah semua beban telah terangkat. Ia menutup kedua mata pria itu dengan lembut, lalu berbisik di telinganya. Pergilah dengan tenang, Mas. Aku sudah memaafkan semuanya, dan aku yakin Tuhan juga sudah memaafkanmu. Air matanya jatuh perlahan, namun senyum di wajahnya tetap ada, senyum seorang perempuan yang tidak lagi menyimpan dendam, hanya doa. Malam semakin larut. Di luar rumah sakit, langit mulai cerah kembali. Zahra berdiri di bawah atap parkiran, memandangi bintang yang perlahan muncul satu persatu di langit gelap. Ia berbisik dalam hati, Ya Allah, Engkau maha adil, tapi Engkau juga maha lembut. Engkau membalas bukan dengan kebencian, tapi dengan cara yang membuat hati belajar. Hari ini aku kehilangan seseorang, tapi aku menemukan kedamaian yang tak ternilai. Ia tersenyum, menatap ke langit. Hujan telah reda, dan di ufuk timur, garis tipis cahaya bulan mulai tampak. Untuk pertama kalinya, Zahra benar-benar merasa damai. Ia tahu, kisahnya dengan Rangga telah berakhir, bukan dengan amarah, tapi dengan doa yang tulus. Karena di dunia ini,
tidak ada yang lebih indah daripada menutup luka dengan kasih. Dan mengakhiri cerita bukan dengan tangisan, tapi dengan keikhlasan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih jernih dari biasanya. Langit biru membentang luas tanpa awan, seolah alam pun ikut merayakan ketenangan baru yang akhirnya datang ke hati Zahra. Sudah 2 bulan berlalu sejak kepergian Rangga. Waktu berjalan perlahan, tapi setiap detiknya terasa seperti pelajaran hidup baru. Hari-hari Zahra kini tak lagi diisi dengan rapat, tekanan, atau ambisi duniawi. Ia memutuskan untuk mundur dari jabatan CEO setelah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu bahwa hidup bukan sekadar tentang naik setinggi mungkin, melainkan tentang menemukan tempat di mana hati bisa tenang. Zahra kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota Bogor, dikelilingi kebun kecil dan suara burung setiap pagi. Setiap kali membuka jendela, ia bisa melihat matahari terbit di antara pepohonan, seolah mengingatkannya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Namun bukan berarti ia berhenti memberi makna. Dengan dana warisan kakeknya, Zahra mendirikan Yayasan Larasati, sebuah lembaga pendidikan gratis bagi anak-anak yatim dan perempuan kurang mampu. Tempat itu menjadi rumah bagi puluhan anak yang dulu tak memiliki harapan, kini belajar membaca, menulis, dan bermimpi tanpa takut. Setiap pagi, Zahra berjalan menyusuri halaman yayasan. Anak-anak berlarian menyambutnya, memanggil dengan suara riang. Ibu Zahra datang. Ibu Zahra datang. Ia tersenyum lebar, menunduk menyapa satu persatu, membelai kepala mereka dengan penuh kasih. Baginya, tawa anak-anak itu adalah suara paling indah di dunia. Belajar yang rajin, ya, katanya lembut. Karena ilmu akan membawa kalian ke tempat yang bahkan doa pun tak bisa bayangkan. Salah satu anak perempuan kecil, Dira, menggenggam tangan Zahra dan bertanya polos. Bu, kenapa ibu selalu tersenyum walau kadang terlihat sedih? Zahra menatap wajah mungil itu dan tersenyum. Karena hidup, nak, tidak harus selalu bahagia untuk bisa disyukuri. Kadang, kesedihan juga adalah bentuk kasih sayang Tuhan, agar kita bisa lebih memahami arti kebahagiaan. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu satu hal. Zahra bukan hanya guru bagi mereka, tapi juga teladan tentang bagaimana seseorang bisa tetap lembut meski pernah disakiti. Suatu sore, Zahra duduk di teras yayasan, menatap langit jingga yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Angin sore meniup lembut ujung hijabnya, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja yang baru mekar. Di pangkuannya, sebuah buku harian terbuka. Tinta biru menuliskan kalimat yang ia tulis dengan hati tenang. Aku dulu menangis karena kehilangan. Kini aku tersenyum karena memahami. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan hal yang lebih baik. Kadang bukan harta, bukan cinta, tapi ketenangan hati yang selama ini kita cari. Ia menutup buku itu, menghela napas panjang, lalu menatap langit yang perlahan memudar. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan di ufuk barat, matahari tenggelam dengan anggun. Zahra tahu, setiap matahari yang tenggelam selalu membawa janji, bahwa esok pasti terbit lagi, membawa harapan baru. Beberapa hari kemudian, Zahra mendapat tamu istimewa. Seorang ibu paruh baya dengan langkah pelan datang ke yayasan. Dialah Winda, mantan ibu mertuanya. Kini ia tampak jauh lebih tenang. Memakai kerudung lembut warna abu muda, membawa sekeranjang buah untuk anak-anak. Zahra menyambutnya dengan senyum hangat. Ibu datang jauh-jauh, kenapa tidak kabari lebih dulu? Winda tersenyum haru. Aku cuma ingin melihat tempat ini, nak. Aku dengar kamu bantu banyak anak. Kamu tahu, Rangga pasti bahagia di sana melihatmu seperti ini. Zahra menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia lalu menjawab dengan suara lembut. Semoga begitu, Bu. Aku tidak ingin mengingat apa yang dulu, hanya ingin melanjutkan apa yang belum selesai, menebar kebaikan. Mereka duduk bersama di taman, menatap anak-anak bermain. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi gengsi, tak ada lagi luka. Yang tersisa hanya dua hati yang sama-sama telah belajar, bahwa kesombongan tak pernah membawa bahagia, dan memaafkan adalah jalan pulang menuju kedamaian sejati. Menjelang malam, Winda pamit pulang. Sebelum naik mobil, ia menatap Zahra dengan mata yang lembut. Terima kasih, nak, sudah menjadi contoh bahwa cinta sejati itu tidak harus dimiliki. Cukup diingat, didoakan, dan diubah menjadi kebaikan. Zahra tersenyum, menatap kepergian wanita itu dengan hati lapang. Malam pun turun perlahan, membawa ketenangan yang indah. Ia melangkah kembali ke ruang tengah yayasan, di mana anak-anak kecil sudah duduk melingkar, menunggu cerita malam dari Ibu Zahra.
Zahra duduk di tengah mereka dan mulai bercerita. Bukan tentang dongeng putri dan pangeran, tapi tentang kehidupan. Tentang sabar, tentang ikhlas, tentang bagaimana Tuhan kadang menunda sesuatu hanya untuk memberi yang lebih baik di waktu yang tepat. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Di akhir cerita, Zahra berkata lembut, "Ingat, nak, setiap air mata orang sabar tidak akan sia-sia. Tuhan tidak pernah tidur. Ia melihat segalanya. Jika hari ini kamu dizalimi, jangan buru-buru membalas. Biarkan Tuhan yang menulis akhir ceritanya, karena akhir yang ditulisnya selalu paling indah." Malam semakin larut. Setelah semua anak tidur, Zahra keluar ke halaman. Langit bertabur bintang, dan udara malam terasa sejuk. Ia menengadah, menatap bintang paling terang di langit, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan, Engkau tidak memberiku apa yang aku mau. Engkau memberiku apa yang aku butuh. Kekuatan untuk bertahan, hati untuk memaafkan, dan kedamaian untuk melanjutkan hidup." Senyumnya muncul perlahan. Ia tahu, kisahnya telah selesai, tapi maknanya akan hidup selamanya. Bukan hanya di hatinya, tapi di setiap jiwa yang belajar dari perjalanannya. Dan di akhir cerita ini, satu kalimat mengalun lembut di hati Zahra. "Kadang, luka datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengupas lapisan rapuh dalam dirimu. Hingga akhirnya kau bersinar dengan cahaya yang lebih murni." Malam itu, Zahra memejamkan mata dengan damai. Tak ada lagi beban, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya doa. Bahwa siapapun yang pernah menyakitinya akan diberi jalan pulang yang sama, menuju ampunan dan kasih Tuhan. Kilauan. Pesan ruang hikmah. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya. Sebab Tuhan pun memberi kesempatan baru bagi siapapun yang ingin berubah. Dan bagi yang sabar dalam kesedihan, percayalah, bukan kamu yang kalah. Hanya saja Tuhan sedang menyiapkan kemenangan yang lebih indah dari yang bisa kau bayangkan. Hari berganti minggu. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Namun bagi Zahra, setiap detik ini terasa seperti meditasi. Langkah-langkah kecil yang ia jalani bukan untuk mengejar sesuatu, melainkan untuk mensyukuri apa yang masih ada. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di halaman yayasan. Udara dingin, embun menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah bercampur dengan suara anak-anak yang mulai tertawa di kejauhan. Zahra duduk di bangku kayu tua di bawah pohon flamboyan, ditemani secangkir teh hangat. Matanya menatap ke arah taman bermain kecil di mana anak-anak berlari riang, tanpa beban, tanpa tahu bahwa dunia pernah sekejam itu pada seseorang yang kini mereka panggil Ibu Zahra. Ia tersenyum samar, lalu menutup matanya. Dalam diam, ia berbisik dalam hati. Ternyata begini rasanya tenang. Bukan ketika semua masalah hilang, tapi ketika kita berhenti melawannya dan mulai menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Di rumah lama Rangga, yang kini sudah dijual dan kosong, kehidupan seolah meninggalkan jejak yang tak ingin diingat. Hanya beberapa barang yang tersisa, foto pernikahan yang berdebu, setangkai mawar kering di vas, dan surat-surat yang tak pernah dikirim. Winda sesekali datang untuk membersihkan, tapi setiap kali melihat ruangan itu, air matanya selalu jatuh. Ia menyesal, tapi sekaligus bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menebus masa lalu dengan cara lain, lewat membantu Zahra di yayasan. Ya, setelah beberapa bulan, Winda memutuskan bergabung membantu mengurus dapur dan logistik yayasan. Ia menemukan kembali makna hidup di sana, memberi tanpa pamrih, dan melayani tanpa merasa lebih tinggi. Zahra tak pernah menyebut masa lalu mereka. Ia hanya memanggil wanita itu dengan lembut, "Bu Winda," seolah tak pernah ada sejarah buruk di antara mereka. Kadang, keduanya duduk bersama di sore hari, menatap anak-anak mengaji di bawah pohon besar. Winda sering menatap Zahra dengan mata berkaca-kaca. "Zahra," katanya suatu sore, "kalau dulu aku tidak menyiksamu, mungkin aku tidak akan pernah belajar tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya." Zahra menoleh, tersenyum hangat. "Tidak ada yang sia-sia, Bu. Bahkan luka pun bisa berubah jadi doa, kalau kita mau memahaminya." Suatu malam, Zahra menulis surat panjang di buku hariannya, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Tulisannya mengalir tenang, seperti air yang menemukan jalannya setelah lama tertahan. "Aku tidak lagi marah pada siapapun. Dunia ini terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Aku pernah berada di titik terendah, dihinakan, diremehkan, ditinggalkan. Tapi justru dari titik itulah aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menang melawan orang lain, melainkan menang melawan diri sendiri yang ingin membalas." Ia berhenti sejenak, menatap jendela. Di luar, bulan separuh menggantung indah di langit. Ia melanjutkan tulisannya.
Jika suatu hari nanti aku dipanggil Tuhan, aku ingin orang-orang mengenangku bukan karena jabatan atau harta, tapi karena aku pernah mengubah air mata menjadi kebaikan. Setelah menutup buku itu, Zahra menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. Wajah tua dengan senyum hangat itu tampak hidup dalam cahaya lampu malam. Ia teringat pesan terakhir kakeknya dulu, yang kini terasa seperti nubuat yang akhirnya menjadi nyata. Nak, kalau suatu hari dunia mempermalukanmu, diamlah. Karena Tuhan punya cara sendiri untuk mengangkatmu, bukan agar kau membalas, tapi agar kau membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah kalah. Air mata Zahra jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Yayasan Larasati berkembang pesat. Donasi datang dari berbagai tempat, dan semakin banyak anak yang bisa sekolah gratis. Namun Zahra tidak pernah menganggap semua itu sebagai prestasi pribadi. Setiap kali orang memuji, ia selalu menjawab, "Ini bukan karena saya. Ini karena Tuhan ingin menutup luka masa lalu dengan ladang pahala." Suatu sore, ia mendapat undangan menjadi pembicara dalam seminar tentang kepemimpinan perempuan. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ia datang, bukan untuk bicara tentang bisnis, tapi tentang makna, menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Di panggung, di depan ratusan peserta, Zahra berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kekuatan perempuan bukan di suaranya yang lantang, tapi di kesabarannya yang tetap ada ketika dunia memilih diam. Saya tidak pernah bermimpi menjadi kaya atau dihormati. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang, meski pernah jatuh, masih bisa tersenyum tanpa membenci. Ruangan itu sunyi. Beberapa orang meneteskan air mata, karena kata-katanya menembus hati tanpa perlu teriak. Di akhir acara, banyak yang menghampirinya, meminta foto, menyalami tangannya dengan haru. Tapi Zahra hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kalau kalian sedang diuji, jangan buru-buru minta Tuhan mengangkatnya. Kadang, di balik ujian itu ada doa yang sedang dijawab dengan cara yang tidak kalian mengerti." Malamnya, ia kembali ke rumah dengan hati ringan. Ia berdiri di halaman, menatap langit yang bertabur bintang. Udara malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau ambil semua yang dulu membuatku menangis, tapi Kau ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah, hati yang damai." Ia tersenyum sendiri, lalu menatap jauh ke langit, seolah berbicara dengan seseorang di sana. "Mas Rangga," bisiknya pelan, "aku harap kamu juga sudah tenang di sisi Tuhan. Karena di sini, aku sudah benar-benar memaafkanmu." Bulan bersinar lembut malam itu, dan Zahra merasa seolah dunia ikut mendengarkan doanya. Ia menutup matanya, merasakan udara malam yang dingin menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasa bebas. Pagi berikutnya, ia kembali berjalan ke kelas anak-anak, membawa sekeranjang buku baru. Anak-anak berlarian menyambutnya dengan tawa. Dira, gadis kecil yang dulu sering bertanya tentang senyum Zahra, kini sudah mulai membaca Al-Quran dengan lancar. Zahra menatapnya dengan bangga, dan di dalam hatinya, ia tahu, inilah warisan sejati. Bukan harta, bukan jabatan, tapi jejak kebaikan yang terus hidup bahkan setelah seseorang pergi. Ia menatap ke langit biru yang cerah, lalu berbisik lirih, "Tuhan, jika dulu aku berjuang untuk membuktikan sesuatu, kini aku hanya ingin berbuat baik tanpa alasan. Karena ternyata, kebahagiaan sejati bukan ketika aku dimengerti, tapi ketika aku tetap bisa berbuat baik meski tidak dimengerti." Senyumnya merekah pelan, mata Zahra berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Ia tahu, kisah hidupnya telah mencapai bab yang paling indah, bukan karena berakhir sempurna, tapi karena akhirnya ia menemukan makna dari setiap luka yang dulu ia bawa. Karena sejatinya, luka yang diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi doa. Dan doa yang dijaga dengan kesabaran akan menjadi cahaya yang tak pernah padam. Bahkan setelah cerita berakhir. Malam itu, angin bertiup lembut dari arah utara. Langit bertabur bintang, dan bulan menggantung bulat sempurna di atas atap rumah Zahra. Ia duduk di teras yayasan, ditemani secangkir teh jahe hangat dan suara jangkrik yang mengisi keheningan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak asuhnya yang sedang mengaji ayat terakhir sebelum tidur. Suara itu seperti doa yang hidup, menembus malam, naik ke langit, dan mungkin, diam-diam, disambut oleh para malaikat. Zahra menatap ke arah langit. Matanya lembut, tapi berkilau, seolah setiap bintang di sana adalah kenangan yang telah berdamai. Sudah lama sekali sejak hatinya merasa seberat dulu. Kini, semuanya ringan. Ia sudah melepas beban, melepas nama, melepas semua yang dulu ia genggam erat.
Ternyata, yang paling sulit dalam hidup bukan memaafkan orang lain. Gumamnya pelan, tapi memaafkan diri sendiri karena pernah membiarkan diri kita disakiti. Ia tersenyum. Hembusan angin malam membelai wajahnya, seakan semesta sedang memeluknya dengan lembut. Kehidupan di Yayasan Larasati kini berjalan dengan damai. Anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Beberapa sudah diterima di sekolah negeri unggulan berkat beasiswa yang Zahra bantu uruskan. Setiap kali melihat mereka belajar dengan semangat, Zahra merasa seolah setiap luka di masa lalunya berubah menjadi taman berbunga di hatinya. Suatu pagi, ia menerima sepucuk surat dari salah satu anak asuhnya yang kini kuliah di luar kota. Tulisannya sederhana tapi menyentuh. Ibu Zahra, terima kasih sudah mengajarkan kami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh menangis. Tapi bagaimana bisa tetap tersenyum meski pernah disakiti? Saya ingin seperti ibu, lembut, tapi tegas. Patah, tapi tetap berakar. Jatuh, tapi selalu tumbuh. Zahra memeluk surat itu dengan mata berkaca-kaca. Surat itu terasa seperti jawaban dari semua doa yang dulu ia panjatkan dengan air mata. Di sela hari-harinya, Zahra sering menjadi tamu di berbagai acara kemanusiaan. Ia berbicara bukan sebagai mantan istri dari siapapun, bukan sebagai pewaris perusahaan besar, tapi sebagai perempuan yang pernah hancur, lalu memilih bangkit dengan cara yang lembut. Dalam salah satu acara televisi, pembawa acara bertanya padanya, "Bu Zahra, apa rahasia ibu bisa melewati semua cobaan seberat itu tanpa dendam?" Zahra tersenyum. "Karena saya akhirnya sadar," jawabnya pelan, "bahwa Tuhan tidak pernah kejam. Ia hanya ingin saya kuat, tapi tanpa kehilangan kasih. Ia menunda kebahagiaan saya bukan karena tidak sayang, tapi karena sedang menyiapkan hati yang lebih siap untuk menjaganya." Penonton terdiam. Beberapa meneteskan air mata, sebagian tersenyum lirih. Zahra menutup ucapannya dengan kalimat yang kemudian viral di media sosial. "Jangan buru-buru menilai hidupmu gagal, hanya karena sekarang kamu sedang menangis. Bisa jadi, di balik air mata itu, Tuhan sedang menulis bab paling indah dari hidupmu." Sore hari setelah acara itu, Zahra kembali ke yayasan. Ia menatap pohon flamboyan di halaman, yang kini sudah tumbuh besar dan menaungi banyak anak yang belajar di bawahnya. Pohon itu dulu ia tanam di hari pertama yayasan berdiri, hari yang sama ketika ia benar-benar melepaskan masa lalunya. Ia menatap pohon itu sambil tersenyum dan berbisik, "Kau tahu, pohon? Kita sama. Dulu aku juga nyaris mati karena badai. Tapi lihat sekarang, akarku justru semakin dalam." Angin meniup lembut dedaunan, seolah mengiyakan. Menjelang malam, setelah anak-anak tidur, Zahra duduk di ruang kecil tempat ia biasa menulis refleksi. Di atas meja kayu sederhana, ia menulis dengan pena emas pemberian kakeknya dulu. "Aku belajar bahwa tidak semua kehilangan harus disesali. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Aku belajar bahwa kadang Tuhan menutup satu pintu bukan untuk membuat kita hancur, tapi agar kita berhenti memaksa masuk ke tempat yang sudah tidak lagi pantas untuk kita." Ia berhenti menulis sejenak, menatap foto lama, dirinya, Winda, dan anak-anak yayasan di hari pembukaan. Senyumnya mengembang pelan, penuh rasa syukur. "Dan aku belajar," tulisnya lagi, "bahwa kebahagiaan sejati datang bukan ketika semua orang mencintaimu, tapi ketika kamu bisa mencintai tanpa menyakiti, memberi tanpa menuntut, dan memaafkan tanpa harus dilihat siapapun." Pagi berikutnya, Zahra bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak yayasan, menata piring, dan menyalakan radio kecil di dapur. Dari radio, terdengar lantunan lagu lama yang lembut, tentang perjuangan, kesabaran, dan ketulusan. Ia tersenyum sambil menirukan liriknya pelan. Hidup bukan untuk membalas, tapi untuk berbuat baik lebih dalam. Tiba-tiba, Dira datang memeluknya dari belakang. "Ibu Zahra, nanti sore kita baca doa bersama, ya? Aku mau berdoa untuk ibu, supaya selalu bahagia." Zahra menoleh, mengusap kepala anak kecil itu sambil tersenyum. "Terima kasih, sayang. Tapi jangan doakan ibu saja. Doakan juga semua orang yang pernah menyakiti kita, supaya hatinya lembut, dan Tuhan juga bahagia melihat kita saling memaafkan." Dira mengangguk polos. "Amin." Menjelang senja, Zahra duduk di bawah langit yang mulai berubah oranye. Ia menatap matahari tenggelam dengan hati penuh syukur. Di tangannya, ada secangkir teh dan buku harian yang kini hampir penuh dengan tulisan doa dan refleksi hidup. Dengan suara pelan, seolah berbicara pada semesta, ia berkata, "Terima kasih, Tuhan. Engkau tidak memberi aku hidup yang mudah, tapi Engkau beri aku hati yang kuat. Engkau biarkan aku menangis agar aku tahu rasanya bersyukur.
Engkau biarkan aku kehilangan agar aku tahu rasanya memiliki. Matanya berkilau oleh cahaya senja. Senyumnya lembut, damai, dan penuh cinta. Dan kini, aku tidak ingin apa-apa lagi, selain engkau rida dengan setiap langkahku. Pesan ruang hikmah. Sahabatku, dari kisah Zahra kita belajar satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Ia melihat setiap air mata yang jatuh, setiap sabar yang dipendam, setiap doa yang tak terucap. Ketika manusia merendahkanmu, jangan khawatir. Karena Tuhan sedang menyiapkan waktunya untuk meninggikanmu dengan cara yang lebih indah. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan menyerah. Mungkin ini bukan hukuman, tapi pembentukan. Karena emas pun harus dibakar dulu sebelum berkilau. Dan saat kamu sudah bisa tersenyum setelah disakiti, saat kamu bisa memaafkan tanpa mengungkit, itulah tanda bahwa lukamu sudah berubah menjadi cahaya. Penutup untuk sahabat ruang hikmah. Kalau kamu pernah merasa seperti Zahra, diremehkan, dihina, ditinggalkan, ingatlah, kisahmu belum selesai. Tuhan sedang menulis bab yang baru, yang mungkin jauh lebih indah dari semua yang kamu harapkan. Tulislah di kolom komentar. Amin, semoga Tuhan mengganti semua luka dengan cahaya. Dan semoga siapapun yang membaca kisah ini, tahun ini diberi kebahagiaan yang tidak lagi disembunyikan. Diberi rumah yang penuh kedamaian, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu lapang. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ketika kamu membalas, tapi ketika kamu tetap menjadi orang baik meski pernah disakiti.